sini nih. Harus wangi, karena mau ketemu ama Amel. Kalau nggak wangi, nggak enak diciumnya. Masa bubanut begini? Karena menurut buku tentang surat mah, bahwa keharuman itu sebagian dari iman. Tinggal pilih parfumnya. Jangan berisik. Tuh kan, aku tuh lagi konsen serius, jangan ganggu. Jangan ganggu. Ganggu mata gue lu, muter-muter. Ngapain sih lu? Nih, kata orang Jawa, ini kan bulan Recep, bulan baik untuk mencari jodoh. Kamu kan tahu jodohku tuh susah. Ya itu udah garis tangan lu begitu. Maka dari itu, kata bapak saya bilang, ya bulan Recep bulan baik untuk mencari jodoh. Kelilingilah rumah sebanyak 4 kali setiap pagi, lalu mengelilingi meja yang ada di dapur ini sebanyak 6 kali. 3 maju, 3 mundur. Emang bapak lu udah berapa tahun di rumah sakit jiwa? Ini tuh serius, Le. Ada buktinya. Bapakku sampai ketemu ibuku pakai cara ini, Le. Hingga akhirnya aku terlahirkan, Le. Oh, pantes. Pantes apa nih? Anaknya Oon. Mana ada lu muter-muter dapat jodoh? Jodoh lu Panci, no. Oh, sembarangan kamu. Nih. Tuh, kan? Anak Oon begitu. Panci pakai dicium-cium. Udah, saya mau panggil penghulu dulu. Mau ngapain, Le? Ngawinin dulu. Loh, sama siapa? Panci. Bercandanya jelek. Sule! Apa sih manggil-manggil mesra banget? Kangen ya? Jangan bercanda. Saya serius, Tuan Mami. Hah, Sule! Kok lemari saya kosong, nggak ada bajunya sama sekali? Ya itu bagus. Kok bagus? Ya lemarinya berarti bersih. Tugas saya kan bersih-bersih. Berarti apa aja yang ada di lemari saya bersihkan. Terus kalau saya mau pergi, saya mesti pakai apa? Ya pakai baju, masa pakai kalung goni? Emang kamu nggak pernah nyuci? Ya nyuci lah. Ya terus bajunya di mana? Belum kering, Perasaan beberapa hari ini nggak hujan kok. Kamu jemur di mana? belum dijemur Tuan Mami. Hah? Terus di mana bajunya? Masih direndam Tuan Mami. Hah? Sule! Berisik. Wah, ini. Akhirnya bisa ngerasain yang namanya berenang juga. Seneng banget aku ini. Ngapain lo? Ya mau berenang, masa iya main catur kamu dulu? Enak aja berenang-berenang. Nyuci dulu, baru lo bisa berenang. Ya itu cuciannya siapa? Kalau dimintain tolong sama temen itu jangan banyak nanya. Kerjain aja langsung. Insya Allah lu bakal dapet jodoh. Nyuci kok langsung dapet jodoh, hubungannya nggak ada, Le. Saya kasih tahu sama lu. Lu tahu nggak sejarahnya Pak Tio ketemu sama Bu Tio? Nggak tahu. Nah, gua kasih tahu. Pak Tio dulunya itu sama seperti lo. Susah dapet jodoh. Cuman waktu itu Pak Tio disuruh sama temennya suruh nyuci baju. Tahu-tahu nongol Bu Tio. Dapet jodohnya. Yang bener kamu, Le? Yang bener. Ya bener, kalau salah tinggal contreng. Susah amat sih lo. Deh, sekarang kalau lu nggak percaya, buktiin aja sendiri. Ya, kasih lo, Le, itu kamu. Sama-sama. Asik. Akhirnya aku bakal dapet jodoh, habis itu kawin, Le. Makasih ya, Le. Sama-sama, Mur. Namanya juga temen. Kalau temen itu harus saling bantu. Coba dari kemarin nyuruh saya nyucinya, Le. Kan saya baru ingat sekarang, Mur. Cuci dulu ya. Yaudah, sana. Kamu tuh. Bersih ya. Iya. Badan aja gede, otak kecil. Emang lu doang yang mau berenang? Gua juga mau berenang. Hei, berenang. Begitu, berenang. Terakhir itu. Beres semua. Tinggal nunggu jodohku datang. Sule! Kamu gimana sih? Alat kali tinggal di kamar. Ngapain kamu di sini? Wow. Inikah jodohku? Ngomong apa kamu tadi? Enggak, Bu. Saya cuma masih nggak percaya. Gak percaya apa? Kalau ibu jodohku. Hah? Apa kamu bilang tadi? Sembarangan tahu. Mentang-mentang suami saya lagi di luar kota. Ini. Bercandanya jelek. Seger
buset baru berenang. Sule! Kamu awas ya, kamu udah ngerjain aku lah, Mule. Apaan sih lo, tenang aja dulu. Nggak jelas banget argumentasi lo. Marah-marah sama orang. Apa masalahnya? Gara-gara kamu, saya dimarahin sama Bu Tio, Le. Nah, kamu harus bertanggung jawab, Le. Enak aja. Yang dimarahin kan lo. Masa iya gue yang harus tanggung jawab? Lu gak pernah baca buku? Karya Tatang Suratman mengatakan, di mana orang yang dimarahin, berarti itu orang yang salah dan harus bertanggung jawab. Nyalahin orang. Sekarang gue tanya sama lo. Ya. Yang dimarahin siapa? Saya, Le. Itu artinya yang salah. Nah, udah jelas kan permasalahannya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Sekarang saya nanya lagi, siapa yang harus bertanggung jawab? Saya, Le. Yang tegas. Saya, Le. Masih nyalahin saya? Enggak, Le. Benar? Bener, Le. Serius? Serius. Udah yakin? Yakin? Ya udah, itu aja repot. Badan gede nih, sekalian cuciin. Tadi perasaan di sana Sule yang salah. Kok nyampe sini saya yang salah ya? Aduh. Awas! Kamu yang nabrak? Maaf ya, remnya putus. Oh, nggak apa-apa. Saya cuman acting, lagi latihan buat teater nanti. Tapi benar nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau yang nabrak wanita cantik begini, pantat saya juga pasti memaafkan. Syukur deh kalau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh kenalan nggak? Masa udah nabrak, nggak boleh kenalan. Saya Amel, Amel, saya Sule. pem... Pemilik rumah ini. Oh, maaf saya kirain. Oh, nggak apa-apa. Kenapa? Aneh ya, rumah sama orangnya nggak matching. Nggak apa-apa, yang penting rezekinya banyak. Tapi kalau saya perhatiin, saya belum pernah lihat kamu. Emang tinggal di mana sih? Deket kok di Blok J. Oh, Blok J yang deket Blok G. Iya. Ngomong-ngomong, masih single dong? Iya. Berarti bisa dong. Sule! Lama amat sih buang sama doang. Ya, Dek. Sebentar. Adek, kurang ajar. Biasa, adik saya kadang-kadang suka kurang ajar sama kakaknya sendiri. Oh, tapi kok mukanya beda ya? Oh. Kayak Indo. Iya, pasti beda karena kalau adik saya itu turunan dari emaknya, kalau saya dari bapak saya. Makanya hidung saya cuma separuh. Ah ya udah deh, tadi aku minta maaf ya. Aku mau langsung balik aja. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi nanti kapan-kapan saya boleh main dong ke rumah. Boleh. Permisi. Silakan. Akhirnya saya ketemu juga sama wanita komplek. Rikitiu. Ada aja yang mau. Idih, rajin bener nih temen gue. Pakai nyetrika segala. Ya iya dong nyetrika. Soalnya aku tuh ndak mau bajuku tuh kusut kayak mukamu. Ya daripada lu mukanya kayak setrikaan. Selamat. Udah nih, tolong setrikain. Nah aja. Ya kalau mau nyetrika ya baju masing-masing. Idih, ngomongnya kemana aja. Kalau ngomong tuh lihat dulu barang siapa nih. Ini punya Pak Tio. Pak Tio? Iya, Bu Tio yang nyuruh. Suruh selesain sekarang juga. Nah, terus kenapa bukan situ yang nyetrika? Lagi ribet di belakang. Orang dia maunya sekarang. Nah, aku pikir baju kamu. Kalau punya kamu, ih males juga. Saya juga kira-kira. Masa saya manfaatin temen? Iya dong, kerjain ya. Iya, iya. Yang bagus kerjanya. Yo pasti toh. Nggak usah diragukan lagi. Aman. Mana nih parfumnya ya? Di sini nih. Harus wangi. Karena mau ketemu ama Amel. Kalau nggak wangi, nggak enak diciumnya. Masa bau bandut begini? Karena menurut buku Tatang Suratman, bahwa keharuman itu sebagian dari iman. Tinggal pilih parfumnya.
lagi bersih-bersih. Bukannya tadi kamu udah bersih-bersih di situ? Iya sih, tadi udah saya bersihin. Tapi pas saya lihat lagi, wah, kayaknya masih ada yang kotor, Ton Mami. Mari. Kok parfumnya di bawah? Oh, ini setelah saya pikir-pikir, ternyata yang bikin kotor meja ini adalah parfum ini. Makanya ini parfum mau saya singkirkan. Tapi kan parfum itu masih kepake. Ya masih kepake, saya tahu. Ini saya juga mau pakai. Emang nggak ada apa nyetrika itu otomatis. Gimana, Bro? Wah, nggak usah langsung ngomong-ngomong, lihat aja sendiri. Wih, mantap sangat. Rapi nih. Wush. Masih anget. Fresh from the setrika. Wah. Kamu yang make? Emangnya kenapa? Kalau ketahuan Butio marah lo, kamu habis kamu, Le. Lu nggak tahu. Nih gua pakaian begini, ini demi lu. Apa hubungannya, Lele? Ada hubungannya dong, Bro. Tadi gua ketemu sama cewek cantik sekali. Tapi setelah gua kenalan dan pendekatan, ternyata dia nggak suka sama gue. Katanya sih, lu mah bukan tipe gue, gitu. Nah, terus dia tuh sukanya tipe kayak gimana? Tipenya katanya badannya lebar kayak kontrakan. Aku, Le, rambutnya ikal keriting. Aku, Le, kumisnya cuman separoh. Siapa lagi, Le? Aku, Le. Makanya setelah gua pikir-pikir, daripada tuh cewek mendapatkan orang jelek yang lain, mendingan gua kasihin lu. Luar biasa. Nah, sekarang gua mau follow up nih. Dia kan orang kaya tuh. Kalau gue pakaiannya biasa-biasa, tuh dia kagak percaya sama gue. Tapi kalau pakaiannya begini, pasti percaya. Ini kan demi lu. Pas banget. Ya kan? Wah, cocok banget. Cocok kan? Iya. Iya. Tapi kalau nanti kamu keluar terus ketemu Butio gimana? Ya udah, lu ikut aja sama gue ya. Gue ngumpet di belakang lu. Oke. Kali ini. Iya. Permisi, Ibu Tio. Kalian ngapain sih? Biasa, Bu, lagi latihan akrab. Iya, masa tiap hari kita berantem terus, Bu? Iya, Bu. Oh ya, Sule. Tolong beliin belanjaan di minimarket ya. Iya, Nyonya. Nih daftarnya, ini duitnya. Kok tangannya pakai gitu sih? Kan biar sopan, Nyonya. Kalau begini kan kayak yang ngajak berantem. Iya. Bentar. Kayaknya saya kenal baju yang kamu pakai. Masa, Nyonya? Coba lihat. Hah? Kayaknya ada yang aneh deh. Emang aneh, Nyonya. Masa Nyonya nggak sadar? Muka dia kan aneh. Bikin pusing aja kalian. Ya udah, sama kita juga pusing. Mari, Nyonya. Dah, cukup. Cukup sampai di sini saja, ya. Iya, Le, ya. Saya ngucapin terima kasih sama kamu, ya. Oh, enggak perlu terima kasih, Tole. Lewang kamu kan mau pergi tuh buat aku. Aku lupa. Iya. Ya udah, kalau begitu aku mau berjuang. Iya. Le. Tapi apa nggak sekalian aja aku ikut? Biar langsung gitu loh. Jangan. Lu tuh kalau ibarat film, kamu itu jagoannya, datangnya belakangan. Pas di saat yang tepat. Ya pas filmnya habis. Maksudmu? Maksud gue, pas si cewek itu udah mau menerima lo langsung datang. Jadi lu nggak usah capek-capek, langsung jadi. Iya, bener. Kalau mau, lu nitip aja sama gua. Nitip apa? Ya apa, kembang kek, bunga kek, apa kek. Tapi dia tuh sukanya coklat. Coklat, Le. Ya udah, mana duitnya? Iya. Kok salaman? Nitip salam aja, Le. Kawin Goni. Hati-hati ya, Le. Neng. Ya? Mau nanya, boleh nggak? Tanya aja. Tahu Amel nggak? Rumahnya di mana? Aduh, Amel di sini ada banyak, Mas. Banyak. Iya, ada Amelia, ada Ameliawati, ada Ameludin, sama Amel-Amel yang lainnya. Banyak banget ya. Kira-kira yang Neng kenal Amel yang mana? Yang gendut, rambutnya keriting, punya 3 anak. Bukan.
Kalau Amel yang ini masih virgin, belum punya anak. Kalau Amel yang lainnya tandanya seperti apa? Oh, ada Amelia. Orangnya cantik, Hah? putih, rambutnya panjang. Nah, kayaknya yang itu tuh. Kira-kira rumahnya sebelah mana, Neng? Tapi udah meninggal seminggu yang lalu. Udah meninggal diomongin. Untung masih kecil, kalau udah gede Apa? saya kawinin. Ih, tak aja. Udah. Cantik juga loh. Dari tadi muter-muter, gak ada yang tahu rumah Amel. Wah, pas banget nih, pas Satam. Pak, Bapak orang sini, Pak? Iyalah, saya orang sini. Wah, pas dong. Kalau begitu Bapak tahu dong yang namanya Amel. Amel, ya tahu lah. Orang tiap hari saya ketemu. Hah, berarti Bapak tahu dong rumahnya. Ya tahu lah, orang tiap hari saya di situ. Di mana Pak rumahnya? Sebentar, ngapain sih nanya-nanya Amel? Ya, itu urusan anak muda, Pak. Nggak usah nanya-nanya, Bapak. Nggak perlu tahu. Yang penting Bapak kasih tahu di mana rumahnya, berapa nomornya. Kira-kira ada nggak di rumahnya? Nggak ada, dia lagi sekolah. Sekolah? Wah, berarti gue dapet ABG dong. Dia masih SMA, Pak? SMA, SD kelas 2. SD? Yang bener, Pak. Jangan bercanda. Amel nih, Pak. Amel. Iya.